Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Riyatin SPD dengan nomor induk mahasiswa 250311703744. Saya mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Ma'arif NU Sokawera kelas 3 dengan mata pelajaran IPAS pertemuan ke-9 subtema siklus hidup hewan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar. Oke. Apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini kita dimudahkan dan dilancarkan. Yuk, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Coba siapa hari ini yang tidak berangkat? Lihat kanan kiri kalian. Ada yang berangkat siapa? Najwa. Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan besok bisa kembali belajar bersama kita kembali. Yuk, sebelum belajar coba cek kalian kerapihannya. Dasinya udah pakai kaos kaki yang rapi, betul? Udah rapi semuanya? Oke, coba sekarang ambil alat peralatan tulis kalian di atas meja. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau buat kesepakatan terlebih dahulu, ya. Kesepakatan yang pertama, ketika sedang Bu Guru menjelaskan, menerangkan pembelajaran, kalian harus memperhatikan. Kemudian ketika ingin kalian bertanya atau berpendapat, boleh angkat tangan, ya. Kemudian nanti kalau Bu Guru memberi tugas kepada kalian harus selesai tepat waktu, ya. Kemudian nanti kalau ada kerja kelompok berdiskusi, kalian harus kompak, kerjasama, tidak boleh egois, harus saling menghargai, ya, pendapat temannya.
dan tidak boleh berebutan. Paham? Bisa dipahami? Oke, baiklah. Untuk meningkatkan kita sebagai rasa nasional kita, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur sentosa, Oke, baiklah, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin tahu kesiapan kalian dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, udah siap belajar. Oke, udah siap belajar kalian. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Masih ingat? Iya, perkembangan hidup hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada 3 cara. Apa saja ya kemarin? Bertelur, melahirkan, bertelur dan melahirkan. Betul sekali. Kalau yang melahirkan itu disebut apa ya kemarin? Vivipar. Betul sekali. Yang bertelur disebut apa? Ovipar. Yang melahirkan dan bertelur dinamakan? Iya, kemarin itu berarti masih ingat dengan pelajaran kemarin. Nah, kalau misalnya kalian pernah melihat kupu-kupu? Kalau kupu-kupu berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur dari telur. Nah, kalau kupu-kupu itu proses terjadinya menjadi kupu itu seperti apa? Bagaimana? Dengan apa? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu? Oke, baiklah. Hari ini kita melihat video terlebih dahulu ya, supaya bagaimana proses terjadinya suatu kupu-kupu dari kupu-kupu yang bertelur itu tadi menjadi kupu-kupu yang cantik. Kalian perhatikan videonya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah melihat video tersebut? Apa yang dialami oleh kupu-kupu tadi? Apa yang terjadi? Bermetamorfosis. Iya, betul sekali tadi bermetamorfosis. Ya, tahapannya tadi dimulai dari apa dulu ya? Telur, terus menjadi ulat, terus menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu. Nah, itu tahapannya. Nah, hari ini kita akan belajar siklus hidup hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui video kalian nanti bisa memahami bagaimana konsep dasar siklus hidup. Kemudian melalui penugasan nanti kalian bisa menganalisis dan mengidentifikasi hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan siklus hewan? Siklus hidup hewan adalah perubahan bentuk hewan dari lahir sampai dewasa. Perubahan siklus itu sendiri ya, dari lahir sehingga dewasa, perubahannya dinamakan metamorfosis. Ya, metamorfosis itu dibedakan menjadi 2 jenis.
yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ada juga hewan yang tidak memiliki metamorfosis. Contohnya ini, hewan yang tidak mengalami perubahan itu dinamakan tidak mengalami metamorfosis. Contohnya ada ikan, ada ayam. Lihat, mereka langsung berubah bentuk. Nah, ada dua jenis metamorfosis. Ya, tadi metamorfosis apa? Iya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk dari awal, dari lahir sampai dewasa. Setiap tahapnya itu berubah, ya. Seperti tadi video yang kalian lihat, berubahnya dari telur menjadi berubah bentuknya menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, setiap tahapannya itu berubah bentuknya. Perubahan bentuknya dari metamorfosis itu memiliki 4 tahapan atau 4 fase perkembangan yang dimulai dari telur, dari kehidupan nanti menetas, kemudian ulat, hewan muda, kemudian menjadi kepompong, fase penyempurnaan, kemudian menjadi imago atau dewasa, siap berkembang biak. Itu metamorfosis sempurna. Contohnya ada kupu-kupu, ada katak. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna adalah proses daur hidup hewan yang menyebabkan bentuk hewan tersebut itu, ya, dari lahir hingga dewasa itu tidak mengalami perubahan yang banyak, cuma sedikit ada perubahan, ya. Biasanya dalam fase perkembangannya itu memiliki 3 tahapan, 3 fase, ya. Pertama dari telur, proses untuk siap menetas, kemudian nimfa, bentuk hewan mudanya, kemudian imago atau dewasa. Hanya memiliki 3 fase. Betul sekali. Contohnya apa? Ada belalang, ada kecoa. Lihat, perhatikan gambarnya. Belalang, perhatikan, setelah telur itu akan lahir hewan muda. Hewan mudanya itu bentuknya tidak berubah banyak, tetap memiliki kaki, ada antenanya, ya. Setelah dewasa juga sama seperti itu, ada kakinya, ada antenanya. Itu belalang. Kalau kecoa, perhatikan tuh, menetas menjadi nimfa, ya, kemudian menjadi tumbuh menjadi nimfa kecil, kemudian nimfa dewasa. Ada kakinya itu setelah dewasa, dari kecil lahir itu sama dewasa itu tidak ada perubahan yang banyak, ya, cuma sedikit, ya, bentuknya tetap sama. Berbeda seperti yang tadi yang di metamorfosis sempurna, bentuknya ada berubah dari lahir sampai dewasa. Paham ya? Bisa dipahami anak-anak? Oke, tepuk semangat. Oke, biar kalian lebih paham lagi, kita lihat videonya ya. Perhatikan. Daur hidup adalah proses perkembangan makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Pada hewan, daur hidup terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu metamorfosis dan ametamorfosis. Apa perbedaannya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, kalian sudah melihat videonya ya. Metamorfosis sempurna. Tadi siklusnya bagaimana? Siklusnya metamorfosis sempurna dari tahapannya telur menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi dewasa.
tadi prosesnya ya. Kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna, dari telur, ninfa, kemudian imago atau dewasa. Dari metamorfosis sempurna itu tadi contohnya ada apa saja? Ada kupu-kupu, ada katak, ada nyamuk, ada lalat. Kemudian yang metamorfosis tidak sempurna itu tadi ada apa saja? Ada apa? Ada belalang, ada kecoa, ada jangkrik. Ya, itu metamorfosis tidak sempurna. Coba perhatikan dari hewan yang ada di sebelah kanan ada nyamuk dan sebelah kiri ada capung. Dari kedua hewan tersebut perbedaannya apa? Coba. Ya, Capung metamorfosis tidak sempurna, nyamuk metamorfosis sempurna. oke, tadi udah bagus jawabannya. Siapa lagi ada yang tahu perbedaan dari kedua hewan itu tadi tersebut? Ya, Mbak Inara. Nyamuk memiliki 4 fase, capung memiliki 3 fase. Oke, bagus sekali jawabannya Inara. Dikasih apa? Wow. Oke. Ada lagi yang tahu perbedaannya lagi? Tadi metamorfosis sempurna memiliki 4 fase dan metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 fase. Bisa menyebutkan fase itu apa saja? Nyamuk bertelur, terus menjadi jentik-jentik, menjadi kepompong, menjadi nyamuk dewasa. Iya, kalau yang 3 fase apa tadi? Capung bertelur, menjadi nimfa, menjadi dewasa. Iya, betul sekali. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Agar kalian lebih paham lagi, Bu Guru punya kartu hewan. Nanti kalian tempelkan ke kotak hewan mana hewan yang termasuk metamorfosis sempurna dan mana yang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Ya, yuk coba dari kelompok sini dulu. Oke, baiklah. Kita lihat sudah betul belum teman-teman kalian? Metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu, ada belalang, ada capung, ada lalat, ada nyamuk, ada katak, ada lebah. Kira-kira ini sudah termasuk semuanya apa belum? Masih ada yang salah ya? Iya, mana yang salah berarti? Belalang seharusnya masuk ke mana? Tidak sempurna, betul. Kemudian yang termasuk metamorfosis tidak sempurna tadi ada laron, ada kumbang, ada semut, ada katak, ada kecoa, ada semut, ini ada belalang. Berarti ada yang salah ini teman kalian tadi? Iya, berarti apa yang seharusnya tidak masuk sini? Katak. Katak ini termasuk apa? Termasuk sempurna ya, masih ada salah satu yang belum memahami. Oke, baik anak-anak, tadi masih ada beberapa yang belum memahami ya. Biar kalian tambah paham lagi, biar kalian memahami kembali tentang proses metamorfosis ini, Bu Guru punya tugas. Bu Guru bagi kelompok terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian, Bu Guru tugas ya berkelompok mengerjakan tugas kelompok ya. Tugas kalian nanti ini kalian tulis proses
tahapan fasenya dari hewannya. Ya, ditulis tahapannya apa saja. Kalian gunting, kemudian gambar yang di bawahnya ini digunting, kemudian ditempelkan. Paham? Ya, ditempelkan, dikasih nama. Ya, bekerja berkelompok. Kalau bekerja berkelompok tadi apa? Harus kompak, tidak boleh egois, saling menghargai. Sudah paham ya? Oke. Di sini nanti ada aturannya, petunjuknya. Kalau misalnya lupa bisa dibaca kembali. Baiklah anak-anak, sudah selesai? Yang sudah selesai, perwakilan dari setiap kelompok, kemudian presentasikan ke depan. Yuk. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, berurutan. Yuk, presentasikan. Kami dari kelompok 1 mau presentasikan hasil diskusi metamorfosis siklus kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur, menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu dewasa. Kami dari kelompok 2 mau presentasikan diskusi kami fase metamorfosis katak. Katak bertelur, telur akan menjadi berutu, berutu akan menjadi berutu berkaki, berutu akan menjadi katak berekor. Kami dari kelompok 3 mau presentasikan hasil diskusi metamorfosis belalang. Belalang dewasa akan bertelur, telur menjadi belalang kecil, menjadi belalang muda, dan belalang dewasa. Iya, betul sekali. Tepuk apresiasi. Mempesona, kamu hebat, luar biasa, kamu keren, menakutkan, kamu suka, menakutkan. Apresiasi, mantap sekali. Oke, tepuk tangan kita buat kita semua. Baiklah, selanjutnya anak-anak, biar kalian tambah paham lagi, sekarang kita mau bermain, ya. Kita mau bermain peran. Kalian nanti dari setiap kelompok memerankan hewan yang mengalami metamorfosis, ya. Nanti kelompok yang lain menebak itu termasuk hewan apa dan termasuk metamorfosis apa. Apakah metamorfosis sempurna? Apakah metamorfosis tidak sempurna? Dari kelompok 1 dulu diperagakan maju ke depan, nanti kelompok yang lain menebak ya. Siap? Ya, mana semangatmu? Mana semangatmu? Semangat 1, semangat 2, semangat 3. Tepuk semangat. Oke, ya silakan kelompok 1 diperagakan. Iya, apakah ini? Apakah ini gerakannya? Oke, kelompok lain silakan menebak dari gerakan kelompok 1. Ya. Iya, kelompok 2 apa tadi? Kepiting. Hewan termasuk hewan bermetamorfosis apa? Termasuk metamorfosis apa? Iya, betul?
Betul, tepuk tangan buat kelompok 1. Baiklah anak-anak, kalian sudah bagus tadi mempresentasikannya. Sekarang Bu Guru ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian. Bu Guru mau mengasih soal buat kalian ya. Secara mandiri, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya, dengan tepat waktu. Baiklah anak-anak, kita simpulkan pelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Siklus hidup hewan. Siklus hidup itu apa? Tahapan perubahan bentuk. Perubahan bentuk dari lahir sampai dewasa. Nah, perubahan bentuk itu, siklus itu dinamakan metamorfosis. Metamorfosis itu menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis apa? Sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ada juga hewan yang tidak memiliki perubahan, yang tidak mengalami perubahan dinamakan tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu memiliki 4 fase perkembangan. Apa saja tadi ya? Telur, ulat menjadi ulat, terus jadi kepompong, terus menjadi dewasa. Kalau contohnya apa tadi? Kupu-kupu, kata. Kemudian metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan yang tidak banyak memiliki perubahan. Dari lahir hingga dewasa itu perubahannya tidak banyak. Bentuknya dari lahir sampai dewasa itu akan sama, cuma lebih besar saja ya. Terus fasenya perkembangannya itu memiliki 3 fase perkembangan. Ada apa saja tadi? Telur, nimfa, imago atau dewasa. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, senang. Bagaimana? Oke, seru. Bagian mana yang membuat kalian seru? Bagian yang apa? Bermain peran. Bermain peran. Apalagi? Bekerja kelompok, berdiskusi. Ya, baiklah anak-anak. Itu tadi kalian sudah paham semuanya? Sudah. Bisa dipahami semuanya? Oke, mana semangatmu? Mana semangatmu? Semangat 1, semangat 2, semangat 3. Tepuk semangat. Oke, berhubung hari ini pembelajarannya sudah selesai, silahkan kalian beres-beres terlebih dahulu, masukkan peralatannya, ya. Silahkan kalian beres-beres dulu. Kemudian jangan lupa besok kita belajar tentang alam, ya. Bu Guru kasih PR untuk dikerjakan besok di rumah, kalian belajar, ya. Iya loh. Bagi temennya. Oke, sekarang disiapkan berdoa bersama-sama. Kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Yuk, disiapkan berdoa. Wassalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walang asri innal ihsana lafi amal. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Kalian boleh pulang.